Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan salah satu peristiwa besar dan bersejarah yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudan linnasi sebagai petunjuk bagi manusia, wabayinatim minal huda dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Shadaqallahul Azim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, Al-Quran turun pada bulan Ramadan, yaitu bulan suci sekarang ini, yang sedang kita peringati peristiwa turunnya. Yang kedua, di dalam Al-Quran ada petunjuk bagi umat manusia. Yang ketiga, ada penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Dan yang keempat adalah Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di ayat ini sudah jelas bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia yang di dalamnya sudah ada banyak sekali penjelasan. Artinya kita sebagai umat manusia, terutama umat Islam, harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kita baca, kita tahu isinya, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa Nuzulul Quran seringkali kita peringati pada setiap bulan Ramadan. Ada berbagai macam cara kita umat Islam dalam memperingatinya. Di antaranya ada yang peringati dengan pengajian-pengajian. Ada juga yang dengan pementasan seni-seni Islami, hadroh, banjari, marawis, nasyid, dan lain sebagainya. Ada juga yang dengan buka bersama, makan-makan, dan tarawih bersama, dan juga berbagai jenis kegiatan yang lainnya. Para pemirsa kaum muslimin, pernahkah kita bertanya tentang bagaimana cara Rasulullah SAW dan para ulama memperingati peristiwa Nuzulul Quran ini? Di dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh Abdullah bin Anas, dia berkata, Kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhul Quran, rawahu Bukhari. Yang artinya, dahulu Jibril, Kana Jibrilu, dahulu Jibril yalqahu menjumpai Nabi Muhammad kullu lailatin min Ramadan, pada setiap malam di bulan Ramadan, wa yudarisuhul Quran, dan mereka membaca Al-Quran. Nah, dari riwayat ini kita bisa tahu bahasanya setiap malam ketika Ramadan, malaikat Jibril senantiasa mendatangi Rasulullah SAW dan mereka mudarasah Al-Quran bersama-sama. Rasulullah tidak hanya membaca Al-Quran di luar sholat sebagaimana riwayat tadi, akan tetapi Rasulullah juga membaca Al-Quran di dalam sholat. Hudzaifah radhiyallahu an pernah bercerita di dalam sebuah riwayat, pada suatu malam aku bersama Rasulullah
berada di bilik yang terbuat dari pelepah kurma. Kemudian kami sholat, lalu Rasulullah membaca takbir dan berdoa, Allahu Akbar, Dzul Jabarut wal Malakut wa Dzul Kibriyai wal Azamah. Kemudian Rasulullah melanjutkan dan membaca Al-Quran. Waktu itu Rasulullah membaca Al-Quran surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat pertama sampai dikira oleh Hudzaifah waktu itu sampai ayat 100. Ya. Namun ternyata setelah ayat 100 berakhir, Rasulullah masih melanjutkan lagi. Hudzaifah menganggap bahwasanya Rasulullah akan baca sampai ayat 200. Kemudian sampai ayat 200 ternyata Rasulullah melanjutkan lagi sampai akhir surat Al-Baqarah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Ali Imran sampai akhir. Dan dilanjutkan dengan surat An-Nisa sampai akhir pula. Jadi Quran surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dan An-Nisa itu dibaca dalam satu rakaat dalam sholat. Nah, berapa Quran surat Al-Baqarah, ada berapa ayat? Betul, ada 286 ayat. Dan Quran surat Al-Imran ada berapa ayatkah di dalamnya? Ada 200 ayat. Dan surat An-Nisa ada 176 ayat. Jadi kurang lebih Rasulullah membaca 562 ayat dalam satu rakaat. Ketika Ramadan seperti itu, sholatnya Rasulullah bisa sampai 5 juz membaca Al-Quran di dalam satu rakaatnya. Subhanallah, luar biasa. Lantas, bagaimana dengan kebiasaan para ulama di dalam memperingati peristiwa nuzulul Quran? Para pemirsa, kita kenal Imam Syafi'i, bukan ya? Imam Syafi'i merupakan imam mazhab kita. Beliau setiap Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Bayangkan para pemirsa, 60 kali hataman di dalam satu bulan Ramadan. Berarti satu harinya adalah 2 kali hataman beliau menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Bagaimana dengan kita, para pengikut madhabnya? Rasulullah memberi contoh sedemikian bagusnya dalam memperingati nuzulul Quran. Imam Syafi'i yang merupakan imam mazhab kita, sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga memberi contoh demikian bagusnya di dalam memperingati nuzulul Quran di bulan Ramadan. Lantas bagaimana dengan kita para umat Rasulullah? Bagaimana dengan kita para pengikut Imam Syafi'i di madhabnya? Sebagai umat Nabi Muhammad dan pengikut madhab Imam Syafi'i, maka sudah sewajarnya dan seharusnya jika kita meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Imam Syafi'i di dalam memperingati nuzulul Quran. Para hadirin, para pemirsa, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Saya yakin sebagai generasi milenial, di dalam hati kalian akan bertanya, apa sih alasan yang logis yang membuat kita harus membaca Al-Quran setiap hari dan mengimani Al-Quran dengan sepenuh hati, serta menjadikannya pedoman hidup? Luar biasa. Di sini saya sampaikan bagaimana penelitian-penelitian tentang Al-Quran. Yang pertama, penelitian tentang orang yang membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran setelah subuh dan setelah maghrib akan meningkatkan kecerdasan otaknya hingga 80%. Kenapa demikian? Karena terjadi pengulangan dari pagi sampai malam, malam ke pagi, begitu selanjutnya ketika Al-Quran dibaca setiap selesai maghrib dan setelah subuh. Di samping itu, dalam aktivitas ini terdapat 2 aktivitas sekaligus oleh indera kita. Yang pertama adalah aktivitas membaca, yang kedua adalah aktivitas melihat, dan yang ketiga adalah aktivitas mendengarkan.
Berikutnya, yang kedua adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter ahli jiwa dari Florida, Amerika Serikat, Dr. Colby. Dokter ini melakukan penelitian terhadap orang Muslim dengan memperdengarkan ayat Al-Quran, baik orang Muslim yang mengerti bahasa Arab maupun yang tidak mengerti bahasa Arab. Penelitian ini dilakukan dengan jeli dan teliti, tidak serampangan, dengan menggunakan alat elektronik yang sudah canggih untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, kekuatan otot, dan ketahanan kulit di dalam menghadapi arus listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90% orang Muslim yang diperdengarkan bacaan Al-Quran kepadanya akan memperoleh ketenangan jiwa, menurunkan depresi, menurunkan tingkat kesedihan, menyebabkan ketenangan dan bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Luar biasa. Yang ketiga, saya akan menyampaikan hasil penelitian Dr. Muhammad Salim yang dipublikasikan oleh Universitas Boston. Dokter ini melakukan penelitian pada 5 orang responden, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka semua tidak mengerti bahasa Arab, dan kepada mereka tidak diberitahukan bahwa yang diperdengarkan adalah bahasa Arab. Nah, penelitian ini dilakukan 210 kali pemirsa. Bayangkan 210 kali yang terdiri dari 2 sesi. Yang pertama adalah sesi diperdengarkan bahasa Arab yang berupa lantunan ayat Al-Quran, dan sesi yang kedua diperdengarkan bahasa Arab yang tidak berasal dari Al-Quran. Nah, bagaimana hasil penelitian ini? Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika diperdengarkan bahasa Arab yang dari ayat-ayat Al-Quran, para respondennya mendapatkan ketenangan jiwa hingga 65%. Namun ketika diperdengarkan adalah bahasa Arab yang tidak berasal dari Al-Quran, maka 35% ketenangan yang didapatkan. Subhanallah. Yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Nurhayati yang berasal dari Malaysia, dilakukan pada tahun 1997. Respondennya adalah bayi yang berusia 48 jam. Kepada bayi ini diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang terjadi? Bayi yang diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran ini kemudian tersenyum dan menjadi tenang. Di samping itu, bayi ini memiliki kecerdasan EQ, IQ, dan SQ. Nah, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu adalah hasil penelitian yang semoga bisa menambahkan keimanan dan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim, kalamullah. Saya akan membacakan sebuah syairan Arab tentang Alam Nasrah yang berbunyi berikut ini. Idza shtaddat bikal balwa fafakir fi alam nasrah fa inna ma'al usri yusra idza fakkartahu tafrah. Idza shtaddat bikal balwa fafakir fi alam nasrah fa inna ma'al usri yusra idza fakkartahu tafrah, yang artinya idza shtaddat bikal balwa, jika kalian sedang mendapatkan sebuah musibah, kesusahan yang luar biasa, fafakir fi alam nasrah, maka fikirkanlah kandungan di dalam Quran surat Alam Nasrah. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Idza fakartau tafrah, jika kalian memikirkannya, memikirkan kandungan surat Alam Nasrah, maka kalian akan mendapatkan ketenangan dan kelapangan hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang saya sampaikan ini tadi semoga bisa menciptakan ketenangan pada hati para pemirsa sekalian, dan juga bisa mendapatkan kemantapan hati di dalam memperingati nuzulul Quran.
Para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sudah tahu tentang keistimewaan Al-Quran. Kita sudah tahu tentang kehebatannya, mukjizatnya. Kita juga sudah tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita umat Islam. Namun ternyata, apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran? Apa juga yang dilakukan oleh generasi muda kita terhadap Al-Quran? Banyak sekali generasi-generasi muda kita yang sudah mulai jauh dari Al-Quran. Mereka lebih dekat dengan HP daripada Al-Quran sehari-hari. Berapa waktu yang dihabiskan oleh generasi kita bersama HP-nya? Berapa pula waktu yang dihabiskan untuk membaca Al-Quran? Jangankan memahami isinya, jangankan menghafalkannya, membacanya saja, para anak-anak muda kita sudah mulai sering meninggalkannya. Anak-anakku sekalian, kita harus sudah mulai bergeser. Pikirkan, bahasanya teknologi canggih yang ada di tangan kalian itu bermanfaat bagi kalian. Ketika kalian bisa memanfaatkannya dengan baik, namun hanya akan menyita waktu kalian yang berharga di masa muda jika kalian tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Sedangkan kalian mulai jauh dari Al-Quran. Mulai sekarang, saya berharap setelah kalian menghayati apa yang sudah kami sampaikan, maka beralihlah. Bijaklah di dalam menggunakan HP. Bijaklah di dalam menggunakan medsos. Lakukan HP untuk hal yang bermanfaat dan positif. Namun jika hanya menyanyiakan waktu kalian, maka segeralah pegang Al-Quran. Peganglah Al-Quran, baca dan fahami isinya. Kalau bisa bicara, mungkin Al-Quran akan iri dengan HP kalian. Karena HP kalian senantiasa menyertai kalian dimanapun kalian berada. Di kamar, di kelas, di mall, bahkan di WC pun HP selalu menyertai kalian. Akan tapi bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu begitu tenangnya duduk manis di rak kamar kalian, di almari yang mungkin jarang kalian sentuh. Maka mulai sekarang, biasakan diri kalian untuk menyentuh membacanya setiap hari, setiap habis maghrib dan habis subuh, sehingga nanti akan meningkat kecerdasan otak kalian. Karena kalian adalah generasi sekarang yang nanti akan menjadi pemimpin pada masa-masa yang akan datang. Sekarang adalah waktu produktif kalian. Gunakan waktu produktif kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Kembali kepada Al-Quran, jadikan pedoman hidup kalian. Pelajari isinya, amalkan dalam kehidupan, dan bacalah menjadi kebiasaan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Al-Quran sebagai kekasih, seakan-akan sebagai kekasih. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang kita kasihi? Kita akan merindukannya bila belum bertemu dan belum membacanya. Jadikan Al-Quran seperti itu. Jadikan Al-Quran sebagai kalam Allah yang senantiasa kalian baca, kalian rindukan setiap saat kehadirannya. Para pemuda Islam, para pemudi Islam, para hadirin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita biasakan baca Al-Quran dan kita biasakan memahami apa yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang bisa saya sampaikan di peringatan Nuzul Quran kali ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.